Harusnya pengusaha itu fokusnya apa Bapak Ibu sekalian? Mengembangkan usaha. Tapi karena banyak cicilan, yang dipikirkan cuman bayar cicilan. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang difokuskan itu yang akan membesar. Kalau Bapak Ibu fokusnya ke utang, ke cicilan, ke angsuran, pasti yang besar akan utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Desa Sidokayo yang dalam hal ini akan diwakili oleh Saudara Husain Aidi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini saya tentunya kita dapat bersama-sama hadir dalam desa ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat fasilitasi akses pemasaran. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya Bapak Ibu yang punya usaha UMKM, karena kami datangkan beliau-beliau yang sudah malah melintas di dunia usaha UMKM yang sekarang sudah nggak cari di dunia UMKM kalau tercapai gedenya usahanya. Jadi kami berharap kalau kami bisa mendatangkan beliau-beliau ini itu bisa memberikan ilmu baru kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan usaha. Sebenarnya itu idenya. Jadi maksudnya pemasaran itu adalah cara untuk memasarkan termasuk dari usahanya dikembangkan sampai nanti memasarkan. Aisan ini yang jadi Pak Aisan beliau itu usahanya sebenarnya usaha-usahanya kerupuk, tapi beliau produknya sudah menjangkau banyak tempat di Indonesia, bahkan sampai ke Thailand ya, sampai ke mana itu karena rasa ini kuatnya jaringan pemasarannya itu. Kemudian yang sebelahnya itu Pak Eka ini sekarang sedang fokus usaha jualan telur ayam. Tapi jangan dikira telur ayam ini seperti yang di jalan yang itu juga beliau pakainya truk, jadi hitungannya udah bukan lagi kilo per kilo, nggak langsung. Nah, yang di sebelah sana Pak David namanya, itu beliau ada usaha sekarang tentang ayam ya, ayam. Nah, nanti selama acara ini saya berharap Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mumpung beliau-beliau di sini kami undang, jadi insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab. Tapi kalau misalnya nggak di acara ini, mungkin beliau-beliau pada tanya agak dalam hati gitu kan. Karena yang namanya ilmu mengembangkan usaha itu kan bukan ilmu yang murah. Bahkan ada orang yang sampai harus kuliah untuk mendapatkan ilmu tentang pemasaran, tentang pengembangan usaha. Tapi kali ini Bapak Ibu semua gratis. Kami yang membiayai beliau-beliau itu datang ke sini, jadi mohon maaf akan waktu juga dari baik. Kalaupun ada kesempatan untuk menghubungi tetangga-tetangganya yang belum datang, masa pada siapa nanti tetangganya datang ke sini, asalnya dulu saya kan masih dapat. Ini itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kata Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami dapat berjalan dan Semangat hari ini mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Harus semangat. Hari ini kita mau belajar bersama. Kita akan berbagi cerita, sharing tentang pengalaman kami. Hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi panjenengan semua harus semangat. Siap nggih? Karena kalau untuk mendapatkan ilmunya ketika kita belajar itu harus semangat dan bersungguh-sungguh. Siap untuk semangat Bapak Ibu sekalian? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmat-nikmatnya. Bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk berkumpul di sini, belajar bersama, berbagi bersama. Semoga Allah meridhoi acara kita hari ini dan mendapatkan hasil untuk kebaikan kita bersama. Salawat serta salam ada senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat dihimpun dan diakui sebagai umatnya beliau, dan tentunya semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Kepala Desa Sidokayo yang diwakili oleh Bapak Husin, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dari BPN Lampung Utara yang dipimpin oleh Bapak Febrio selaku Kasih,
Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon izin saya di sini berdiri di hadapan bapak ibu semua. Saya di sini bukan mau menggurui, mengajari, tapi di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, sehingga siapa tahu pengalaman kami ini bisa bermanfaat untuk bapak ibu semua. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Iksan Argo Nur Hidayanto. Saya tinggal di Natar, Lampung Selatan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Rio tadi, usaha saya kerupuk dengan brand Arumi 157. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarnya, atau mungkin kalau di warung-warung di sini ada kerupuk Sultan, itu produk kami. Nah, selain pengusaha kerupuk, Bapak Ibu sekalian, saya ini aktif di komunitas yang namanya Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club. Apa itu? Komunitas dakwah, yang mana kami di sini adalah mengedukasi masyarakat, khususnya pengusaha muslim, untuk merubah mindset yang selama ini yang ada di masyarakat tentang usaha, kalau nggak ngutang nggak bisa usaha. Jadi kami di sini hadir untuk mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa usaha tanpa utang itu lebih asik. Oke, asik apa asik Bapak Ibu sekalian? Asik banget. Saya di sini tidak sendiri Bapak Ibu sekalian, saya ditemani Bapak Eka Juragan Telur dan Bapak David Juragan Ayam. Ini juragan telur bukan kaleng-kaleng, kandangnya banyak. Kemudian juragan ayam juga bukan kaleng-kaleng, karena bukan cuman antar kabupaten kota, antar provinsi, bahkan antar pulau, trek-trekan. Luar biasa. Insya Allah berbagi bisa berbagi cerita, dan monggo kalau ada yang dipertanyakan silahkan Bapak Ibu sekalian sampaikan. Tadi Bapak Usen menyampaikan bahwa kita di sini akan rapat teknik pemasaran ya, fasilitas pemasaran. Memang Bapak Ibu sekalian, saya tadi dari dalam ke sini ya cukup jauh Pak, merupakan sebuah kendala kalau untuk memasarkan ya Pak ya. Tetapi jangan sampai sebuah kendala itu menjadi sebuah kendala, justru menjadikan jarak itu menjadi peluang usaha. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sini. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana merubah kendala, rintangan menjadi peluang usaha. Mau Bapak Ibu sekalian? Mau. Karena kita sebagai usaha di sini pengusaha semua Bapak Ibu sekalian. Pengusaha ya. Pengusaha itu kan harus bisa jualan. Betul? Sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, marketing ya kan, harus bisa jualan. Kalau bahasa Inggrisnya, jualan itu selling. Kita harus bisa selling. Bayangkan seorang pengusaha Bapak Ibu sekalian kalau tidak bisa selling, apa yang terjadi? Ya nggak jalan, kantongnya kering. Kalau kantongnya kering gimana Bapak Ibu sekalian? Kepalanya pusing. Terus kalau kita nih, udahlah kepala pusing ya kan, kantongnya kering, pulang-pulang istri muring, ibu-ibunya, bapak-bapaknya muring. Akhirnya apa? Jalannya miring-miring kayak orang sinting. Ya betul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan belajar hari ini Bapak Ibu sekalian. Beruntung sekali Bapak Ibu sekalian di sini, yang mana luar biasa difasilitasi oleh BPN. Kadang saya berpikir juga, kok BPN ini bikin acara seperti ini? Apakah kurang kerjaan Bapak? Ternyata enggak. Pekerjaan mereka banyak. Tapi inilah bentuk kepedulian beliau-beliau kepada para pengusaha, terutama di Lampung Utara dan terkhusus lagi di desa Sidokayo. Seharusnya dari namanya ini bapak-bapak ini, ibu-ibu semuanya orang-orang kaya semua ya. Desa Sidokayo. Jadi kaya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar bersama. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang belajar itu insya Allah akan pandai menangkap peluang. Termasuk hari ini saya datang ke sini melewati rintangan jalan yang alhamdulillah luar biasa, bahkan kesasar ya Pak. Mentok di sungai. Nah, itu kan bisa menjadi peluang. Kenapa saya bilang menjadi peluang? Mungkin jarang sekali orang yang melirik sini gitu kan. Justru akan menjadikan peluang-peluang putra daerah untuk menjadi pengusaha yang unggul.
bisa mendatangkan produk luar ke sini, kemudian mengeluarkan produk-produk di sini. Bisa berinovasi, bukan sekedar misalkan di sini mayoritas apa Bapak Ibu? Jawa Sunda. Usahanya apa? Macam-macam ya, kopi. Nah, misal contoh, kopi. Bukan hanya jual kopinya saja, bisa jadi jual bubuk kopinya. Karena kita harus belajar Bapak Ibu sekalian. Manfaat belajar apa sih Bapak Ibu sekalian? Boleh saya coret-coret Bapak Ibu? Oke. Manfaat belajar itu Bapak Ibu sekalian, kita pandai menangkap peluang Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, di sini ada panjenengan Jawa sama Sunda ya. Di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal di Desa Sidokayo. Bapak Ibu sekalian kan harusnya melihat di sini ada peluang. Di sini ada peluang. Peluang apa aja? Pasti panjenengan semua di sini Bapak Ibu sekalian yang lebih paham. Banyak sekali peluang yang ada di sini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan, akhirnya keterbatasan itu menjadi penghalang. Nah, ya kan? Kemudian mungkin maklumat, informasi atau pembelajaran jarang sekali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya menjadi penghalang karena malas belajar. Mungkin lagi penghalangnya apa? Karena Bapak Ibu sekalian belum tahu, akhirnya bisnis pakai utang, mikirin cicilan, mumet. Ada di sini yang pakai cicilan Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada, wajah-wajahnya sih bahagia semua, nggak ada yang punya utang. Betul ya? Alhamdulillah. Jangan sampai seperti di luar sana. Rata-rata orang usaha, rata-rata pakai utang. Kalau di sini enggak ya Bapak Ibu sekalian ya? Enggak beneran apa enggak ada bedanya? Enggak ada bedanya. Tapi setelah dari sini insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pemahaman. Kemudian ada masalah-masalah lainnya, banyak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian berdiri di sini, terus ada peluang di sini, kira-kira kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak kelihatan ya? Paham sampai di sini? Bagaimana caranya supaya peluang-peluang ini bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Lompat di sini. Oh ya, atlet berarti kan? Apalagi? Ada yang tahu? Kita hilangkan masalah-masalah itu. Betul. Smart, cerdas. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara belajar. Betul. Apalagi? Ada lagi? Betul Bapak Ibu sekalian yang disampaikan Bapak Usin tadi. Kita harus belajar. Supaya apa? Supaya pinter, kapasitas Bapak Ibu sekalian naik, bisa. Nah, kalau orang belajar itu kan seperti ini Bapak Ibu sekalian, bisa meningkatkan kapasitas panjenengan semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tadinya cuma segini, ya kan? Karena Bapak Ibu mau belajar, hari ini mau belajar, akhirnya Bapak Ibu sekalian menjadi seperti ini. Nah, paham sampai di sini? Paham ya? Karena orang yang belajar tentunya banyak ilmunya. Biar nggak sia-sia di sini, ada manfaatnya. Ya kan? Akhirnya Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang bisa melihat peluang. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Akhirnya peluangnya bisa diambil. Misalkan, oh iya di sini ada usaha apa yang bisa dimanfaatkan. Misal di sini banyak pohon pisang, misal. Oh iya, saya buat keripik pisang dijual di kota bumi. Atau misalkan di sini banyak pohon sukun, ya kan? Bisa bikin keripik sukun. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Kita contohkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar, banyak belajar, tentunya banyak maklumat yang didapat sehingga peluang-peluang di depan mata Bapak Ibu sekalian bisa terlihat. Contoh, misalkan ini peluang. Ini peluang, ini peluang. Kira-kira kalau kita belajar, terlihat nggak peluang-peluang ini? Karena kita udah tahu ilmunya, pasti terlihat. Kalau kita tahu ini peluang, diambil nggak Bapak Ibu sekalian? Diambil dong, ini peluang diambil. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu ini peluang, didiamin nggak? Didiamin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Belajar
bisa juga menghindarkan masalah. Misalkan, kalau ini kita sudah tahu ini masalah. Kira-kira kalau tahu masalah diambil nggak? Dihindari. Jangan diambil. Untuk itu siap belajar Bapak Ibu sekalian? Ya. Agar tahu peluang-peluang di sini apa saja sih Bapak Ibu sekalian. Biar nggak jadi pengusaha yang nggak bisa jualan. Banyak nggak di luar sana yang pengusaha yang nggak bisa jualan? Banyak. Akhirnya usaha cuman FOMO atau ikut-ikutan. Melihat, mohon maaf Pak siapa? Panjenengan? Pak Ali. Pak Ali usaha apa Pak? Apa Pak? Alpukat. Di sini banyak alpukat ya Pak ya. Apa? Pemborong, petanam, petani, pembeli. Misalkan Pak Ali tadi kan bisnisnya alpukat, ya kan? Bisa kalau banyak belajar kan, akhirnya bisa alpukat itu bisa dikembangkan. Yang tadinya mungkin jadi petani saja, gitu kan? Akhirnya bisa jadi pengepul. Pengepul siapa tahu dengan banyak belajar jadi eksportir alpukat. Bahkan bisa memberdayakan warga-warga sekitar. Siap belajar Bapak Ibu sekalian ya hari ini ya? Oke. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, banyak pengusaha atau dapatkan maklumat mindset bahwa usaha itu adalah harus pakai utang. Usaha butuh modal. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Usaha itu butuh modal. Percaya. Tapi apakah modal itu hanya semata-mata uang? Kan tidak. Tetapi karena maklumat yang Bapak Ibu sekalian dapatkan, akhirnya pemahaman Bapak Ibu sekalian adalah tentang utang, hutang, dan hutang. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan kanan, katakan saya. Semuanya bahagia nggak? Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan kiri, katakan saya. Semuanya mau masuk surga? Oke, kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya, kalau ditanya siapa yang pengen bahagia, pasti semuanya pengen bahagia. Pertanyaannya, bahagia itu apa Bapak Ibu? Bahagia itu apa Pak? Kira-kira bahagia itu apa? Senang. Apalagi? Hidup sehat. Betul. Apalagi? Usaha lancar. Apalagi? Banyak duit, loba duit. Nah, ya, betul. Pasangan kita setia, betul. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang bisa merusak kebahagiaan itu. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Betul, jawabannya Bapak Ibu semuanya betul. Yang namanya bahagia itu senang, ya kan? Bahagia, punya anak yang soleh, soleha, banyak duit, usahanya lancar, betul. Ada sesuatu yang bisa merusak impian Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang bisa merusak rencana Bapak Ibu sekalian. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Sakit. Males, sakit. Apalagi? Betul juga. Tapi yang saya maksud di sini adalah semuanya bisa rusak gara-gara banyak cicilan, banyak angsuran. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Nah, karena banyak cicilan, akhirnya hidupnya cicilan. Pernah nggak? Dengar nggak berita kemarin yang viral di Bandung? Seorang ibu tega membunuh 2 anaknya. Kemudian dianya ikut bunuh diri. Tragis nggak Bapak Ibu sekalian? Gara-gara apa kira-kira? Suaminya kenapa? Males. Kalau cuma suaminya males Bapak Ibu sekalian, nggak masalah. Nggak sampai bikin istrinya itu senekat itu. Betul nggak? Iya. Apa kira-kira? Banyak utang suaminya. Nah, karena suaminya banyak utang. Suaminya terjebak pinjol. Judol, akhirnya apa? Istrinya malu, nggak kuat lagi, bahkan ketakutan jangan sampai anaknya nggak makan. Akhirnya dibunuhlah anaknya, kemudian dia ikut bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian sudah benar nih, mau belajar. Supaya apa kira-kira belajar? Supaya pintar. Kenapa? Nih Bapak Ibu sekalian. Karena informasi
itu akan menghasilkan pemahaman, kemudian pemahaman akan menghasilkan aksi atau action, kemudian action akan menghasilkan sebuah hasil. Kalau bahasa Inggrisnya itu information akan menghasilkan understanding atau pengertian, akan menghasilkan action dan menghasilkan result. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan ini nggak ketinggian lah ya ilmunya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kita coba untuk mengambil materi yang enteng-enteng dan simpel saja. Dimengerti ya? Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, contohnya hari ini, mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian bertemu di luar sana, itu para marketing utang. Betul nggak? Apa contoh marketing utang? Nawarin motor kredit, betul? Ada yang nawarin? Ada yang nawarin enggak? Banyak. Sampai enggak ke sini? Ada korban sini Bu-ibu? Astagfirullahaladzim. Tuh. Ya kan? Kemudian apa lagi? Betul nggak? Betul. Informasi yang salah itu Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin hari ini baru kami yang hadir di sini. Kalau yang lainnya menawarkan utang, baru kami mungkin jangan ngutang. Betul nggak? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini untuk merubah itu supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang benar. Kenapa? Kalau mendapatkan informasi yang salah, maka pemahamannya pasti akan salah. Kalau pemahamannya salah, pasti tindakannya akan. Kalau tindakannya salah, hasilnya pasti. Contoh, kalau pemahamannya utang, akhirnya Bapak Ibu sekalian pahamnya tentang utang. Mau beli HP, kredit utang nggak? Mau beli motor, kredit utang nggak? Akhirnya pemahamannya salah, ya kan, informasinya kan salah, pemahamannya salah, akhirnya tindakannya salah, hasilnya salah. Akhirnya apa? Banyak orang pusing gara-gara informasi yang salah. Maka kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi yang benar. Kenapa? Ketika informasi yang benar, maka pemahamannya benar, aksinya akan benar, tindakannya benar, kemudian hasilnya pasti benar. Kami akan menginformasikan Bapak Ibu sekalian hindari utang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian berpemahaman tentang, oh iya kata Pak Iksan waktu itu utang itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti akan saya jelaskan kenapa hutang itu bahaya. Akhirnya Bapak Ibu paham, wah mulai hari ini saya nggak mau ngambil hutang. Akhirnya aksinya, tindakannya hutang. Apa? Aksinya meninggalkan hutang. Kalau Bapak Ibu sekalian aksinya meninggalkan hutang, maka hasilnya pasti akan nggak punya hutang. Asik nggak Bapak Ibu sekalian? Asik apa asik? Asik aja apa asik banget? Pengen nggak hidup tanpa cicilan, tanpa angsuran, tanpa utang? Siapa di sini yang punya cicilan? Semuanya. Rahasia ya. Kenapa sih kok bisa punya utang padahal kan di kampung? Namanya sidokayo. Sidokayo itu jadi kaya, betul ya? Semuanya kaya tuh Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa kok kira-kira hutang harus dihindarkan? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Saya akan menyampaikan. Sini pengusaha semua kan ya? Saya akan menyampaikan tabiat buruk pengusaha menggunakan modal dengan utang. Nah. Tuh, tabiat buruk pengusaha menggunakan modal dengan utang. Apa yang pertama Bapak sekalian? Orang
Pengusaha yang menggunakan modal dengan utang, pasti yang pertama keuangannya pasti berantakan. Apa Bapak sekalian? Pengusaha yang menggunakan uang utang pasti akan pasti keuangannya akan berantakan. Uang nggak akan terkontrol Bapak Ibu sekalian. Penghasilan pasti nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak pasti kan? Apalagi usaha, kondisi seperti ini, kadang rame, kadang sepi. Tetapi kalau bayar cicilan pasti nggak? Tanggalnya pasti nggak? Jumlahnya pasti nggak? Sementara hasil tidak pasti. Pas hasilnya minus, kira-kira berantakan nggak keuangan? Berantakan. Pasti mumet. Kalau mumet, akhirnya di rumah uring-uringan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, karena waktunya ada sore, kita singkat-singkat aja. Yang kedua, gagal fokus Bapak Ibu sekalian. Apa? Gagal fokus. Harusnya pengusaha itu fokusnya apa Bapak Ibu sekalian? Mengembangkan usaha. Tapi karena banyak cicilan, yang dipikirkan cuman bayar cicilan. Akhirnya usahanya akan nggak fokus, kacau. Coba Bapak Ibu sekalian, tangannya dua-duanya diangkat. Tangannya diangkat dua. Oke. Terus dimajuin ke depan. Terus tangannya agak lebar dikit. Tangannya agak lebar dikit. Ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lihat, perhatikan, fokus di tangan kuku tangan kiri ujung. Fokus. Fokus. Kira-kira ujung tangan kanan kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Karena perlu fokus ke tangan kiri. Sekarang dibalik. Lihat tangan kanan. Kelihatan nggak tangan kirinya? Oke, sekarang bayangin Bapak Ibu sekalian. Tangan kanan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Tangan kiri utang Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian fokus di bisnis, utangnya kelihatan nggak? Akan fokus kan ke bisnis, karena nggak punya utang. Tapi sekarang dibalik, tangan kirinya yang dilihat. Fokus, maka fokusnya akan ke utang, bayar cicilan, akhirnya usahanya acak-acakan. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang difokuskan itu yang akan membesar. Paham? Apa yang difokuskan akan membesar. Kalau Bapak Ibu fokusnya ke utang, ke cicilan, ke angsuran, pasti yang besar akan utangnya. Sekali lagi, siapa di sini yang punya utang? Angkat tangan, coba. Yang punya utang, jangan malu-malu, jujur. Saya doakan yang punya utang, yang angkat tangan, yang jujur, utangnya segera lunas. Amin. Coba angkat tangan yang tinggi. Oh, cuman 2 orang yang punya utang ya? Oh, semuanya punya gara-gara informasi yang salah tadi. Betul? Tergoda. Kenapa kira-kira kok pengusaha bisa sampai punya utang? Nah, itu tadi. Karena pemahaman Bapak Ibu sekalian, kalau kurang modal, akhirnya harus pakai bayangin, di sini ada yang tukang nggak Bapak Ibu sekalian? Ada yang tukang Bapak-bapak? Oke, tukang ngomel aja. Tukang ngomel. Waduh. Kalau tukang ngomel, kira-kira semua masalah selesai nggak dengan ngomel? Enggak. Oh, enggak. Betul. Malah nambah masalah. Jadi tukang dia punyanya cuman palu Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Palu tahu ya? Oke. Tukang kalau masang paku, kira-kira pakai palu bisa nggak? Bisa. Memang peruntukannya untuk masang palu, mukul palu. Terus namanya tukang pasti akan motong papan, motong kayu, motong kaso, balok gitu ya. Betul ya? Pakai palu bisa nggak? Bisa, tapi pasti akan acak-acakan. Ngaduk semen pakai palu? Nggak bisa, ya kan? Bisa tapi ya kayak mainan jatuhnya, betul nggak? Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian punyanya cuman solusi utang,
apapun yang Bapak Ibu hadapi di depan, maka solusinya selesainya dengan utang. Mau bisnis, cari modal, karena taunya utang, akhirnya masuk anak sekolah, daftar ulang, kan banyak tuh duitnya. Karena taunya solusinya utang, akhirnya utang. Masih ada solusi yang lain atau ya kan? Misalkan apa? Punya apa di rumah harus diikhlaskan, atau mungkin boleh ngutang, tapi utang yang enggak mengandung riba, agar Allah ridho. Di sini saya mau membahas utang, bukan belum membahas riba. Kalau membahas riba ngeri Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap nanti saya sepil tentang riba. Hutang saja ngeri, apalagi riba. Paham Bapak Ibu sekalian? Terus semua pengusaha di sini ya akan mengurangi daya saing. Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Kok bisa punya utang mengurangi daya saing? Misalkan Pak Ali tadi punya bisnis alpukat, sampingnya dengan Pak siapa? Pak Taslim. Nah, Pak Taslim usaha alpukat juga, misal contoh. Terus Pak Ali ini dia punya angsuran. Tiap bulan Pak Ali wajib bayar angsuran ke, misalkan nih contoh ya Pak, 5 juta. Terus Pak Taslim ini nggak punya utang, dia nggak punya angsuran, sama-sama alpukat, ya kan? Terus persaingan bisnis nih, ada toke dari Bandar Lampung misalkan, terus nawar karena Pak Ali ini punya angsuran, berarti kalau punya angsuran dia harus berhitung modal plus bunga bank, keuntungan untuk bank, betul? Nah, sementara Pak Taslim nggak punya. Sementara orang Bandar Lampung maunya harga yang ngepres. Kira-kira kalau harganya lebih murah Pak Taslim, orang pilih yang mana? Pak Taslim. Pilih ke Pak Taslim. Paham sampai di sini? Atau gini, ada yang usaha selain alpukat apa? Pak Taslim usahanya apa? Gula merah. Gula merah. Sama, Pak Taslim jual gula merah ke pasar. Ternyata sampai pasar ada yang lebih murah. Sementara Pak Ali sama, akhirnya jual harganya murah. Kira-kira yang bertahan siapa? Pak Taslim atau Pak Ali? Pak Taslim, karena nggak punya cicilan. Paham ya sampai sini ya? Mengurangi daya saing. Kemudian yang keempat, ini saya sampai jam berapa ya Pak Febri ya? Jam 8 malam. Di luar kapasitas. Maksudnya apa nih di luar kapasitas? Biasanya orang yang punya utang Bapak Ibu sekalian, apalagi utangnya lancar ke perbankan, pasti Bapak Ibu sekalian akan menganggap enteng segala sesuatunya. Misal Pak Taslim bisnisnya gula merah, ya kan? Karena gula merahnya laris, ya kan? Akhirnya dia mengembangkan bisnis. Karena mungkin Pak Taslim pengen buka toko khusus gula merah di Kota Bumi. Karena nggak punya modal, gampang nih. Akhirnya ngutang, bukalah toko. Sementara Pak Taslim di sini. Akhirnya apa? Bisnis yang di sini, kemudian buka lagi yang di Kota Bumi, terus nanti buka lagi yang di Bandar Lampung. Paham sampai di sini? Karena di luar kapasitas, karena kepengen ngembangin. Karena apa? Termotivasi pengen menjadi pengusaha yang sukses. Boleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian menjadi pengusaha yang sukses boleh. Tapi ingat, sesuaikan dengan kapasitas. Misalkan Pak Taslim baru mampunya untuk kawasan sini, maksimalkan kawasan sini dulu. Setelah terkumpul modal, buka yang di Kota Bumi, baru buka cabang di Kota Bumi. Paham sampai di sini? Jangan, biasanya kalau orang udah punya utang menggampangkan. Buka di sini, buka di sana, akhirnya
berantakan. Contohnya saya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau bakul kerupuk itu utangnya berapa? Saya mau tanya. Saya ini tukang kerupuk, bakul kerupuk. Utangnya berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa nebak? 1 miliar, oke. Ada lagi yang bisa nebak? Utang saya 7 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah. Utang 7 miliar aja bisa lunas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu paling utangnya berapa? Ratusan juta? Ada? Nggak nyampe? Sambil kelonan aja selesai loh Bu. Sedikit itu. Ya. Saya jualan kerupuk Ibu. Oh gitu. Tuh, sampai mana tadi kan gara-gara kelonan ngeblank sayanya kan? Iya Bapak Ibu sekalian, kalau utang ya kan akan di luar kapasitas. Contoh, saya utang 7 miliar lebih, 7,2 miliar. Itu kenapa gara-garanya? Saya buka usaha kerupuk di Lampung, saya punya pabrik 2. Kemudian saya buka usaha di Palembang, usaha gilingan ikan yang mensuplai pabrik-pabrik kerupuk di Palembang. Saya juga punya pabrik kerupuk, buka pabrik kerupuk di Tegal, Jawa Tengah. Nah, seharusnya saya ngurusin bisnis saya yang di Lampung aja, itu kayaknya waktu saya sudah terkuras. Ini sok-sokan saya buka usaha di Palembang, buka usaha di Tegal, Jawa Tengah. Karena apa? Ya itu tadi, nih, di luar kapasitas. Akhirnya apa? Yang di Palembang tutup, yang di Tegal tutup. Kenapa kok bisa tutup? Saya ngurusin yang di Lampung, akhirnya yang di Tegal, yang di Palembang nggak terkontrol. Saya ngurusin ke Palembang, yang di Lampung, yang di Tegal nggak terkontrol. Begitulah. Akhirnya selesai. Setelah saya fokus khusus yang di Lampung saja, alhamdulillah usaha saya terus meningkat. Paham sampai di sini Bapak sekalian ya? Tabiat buruk pengusaha menggunakan modal dengan utang apa saja? Coba, ayo baca bareng-bareng. Keuangan berantakan. Yang kedua gagal. Yang ketiga mengurangi daya saing. Yang keempat di luar kapasitas. Oke. Kenapa tabiat buruk? Kenapa hutang juga harus dihindari Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi kan hutang karena mengandung tabiat buruk, apa merusak apa tadi? Tuh, tabiat buruk mengembangkan modal, pengusaha mengembangkan modal dengan hutang. Kenapa hutang kok juga dihindari? Karena hutang bisa menghancurkan Bapak Ibu sekalian. Bisa apa? Menghancurkan apa? Karena hutang Bapak Ibu sekalian bisa menghancurkan apa dan siapa. Nah, apa? Yang pertama adalah bisa menghancurkan keuangan. Kalau keuangan gini biasanya ya. Bisa menghancurkan keuangan. Kemudian bisa menghancurkan apa lagi? Ini apa? Keharmonisan keluarga. Bisa menghancurkan apa lagi? Kalau gambar gelas ada ulernya. Nah, kesehatan. Ya. Kalau ditanya kenapa kok utang harus dihindarkan? Karena utang Bapak Ibu sekalian bisa menghancurkan keuangan Bapak Ibu sekalian. Percaya nggak? Kalau banyak cicilan, contoh tadi, orang Bandung tadi, betul? Kemudian bisa menghancurkan rumah tangga, harmonisan, karena besok jatuh tempo, cicilan, nggak punya duit, mau tidur harusnya ngobrol mesra, akhirnya berantem. Yang bapak nyalain, mak besok bayar motor. Wah ini duit loh pak, lah duitnya neng di. Akhirnya nyalakan ibunya nggak bisa ngatur duit. Akhirnya ibunya nggak mau disalahin, nyalahin suaminya. Bapak nggak kayak duit kurang, jaluknya aneh-aneh, betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Tapi di luar sana, di sini enggak, ya kan? Oh, nggak jauh beda. Utang juga bisa menghancurkan pasti ya? Orang punya utang itu Bapak Ibu sebenarnya
penyakitnya cuma satu doang, nggak ada yang lain. Penyakit kok dibayar? Utangnya ya. Orang yang punya utang sakitnya cuma satu. Apa itu? Sakit-sakitan. Betul ya? Sakit-sakitan. Besok bayarnya jatuh tempo. Mendadak asam lambungnya kumat, naik. Darah tingginya kumat. Saya dulu Bapak Ibu sekalian pernah, jangankan apa ya, datang orang, HP bunyi aja, jantung saya mau copot Bapak Ibu sekalian. Gara-gara utang. Gara-gara banyak utang. Alhamdulillah dengan pembelajaran di komunitas kami, akhirnya saya bisa selesai lunas utang. Termasuk beliau, Pak Eka juga nggak punya utang, Pak David semuanya nggak punya utang. Dan cerita kami berbeda-beda. Bagaimana cara saya menyelesaikan utang, Pak Eka menyelesaikan utang, Mas David menyelesaikan utang juga berbeda. Yang penting alhamdulillah semuanya sudah lunas. Insya Allah ke depan Bapak Ibu semua yang ada di sini segera lunas. Amin Allahumma. Amin. Mau nggak pengen lunas? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Banget bako. Ikhtiar. Betul ya? Oke, terus yang kalau tadi hutang bisa menghancurkan apa? Kemudian hutang juga bisa menghancurkan siapa? Yang pertama apa? Diri sendiri. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga? Negara. Hutang Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak cerita, orang stres, orang bunuh diri, gara-gara utang. Keluarga berantakan, ribut, keluarga, gara-gara utang. Bahkan gara-gara utang, akhirnya tega minta warisan kepada orang tua yang belum meninggal untuk bayar utang. Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada. Jujur ya. Aduh. Pak, Bu, Abah, Ambu, hutang saya banyak. Saya minta jatah warisan, padahal orang tua belum masih hidup. Gara-gara utang. Negara, ada nggak negara yang bangkrut gara-gara utang? Ada. Contoh Sri Lanka. Sri Lanka itu gara-gara utangnya banyak, akhirnya pelabuhannya dikelola oleh si yang memberi utang selama 99 tahun. Bayangkan sebuah negara pelabuhan utamanya dikuasai negara lain. Bahaya nggak? Bahaya, bisa menyelundupkan apa, memasukkan tentara, mata-mata, kan bisa. Bisa mengeksploitasi negara tersebut. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan negara kita aman dan bisa segera selesai utangnya. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa kalau warganya sadar. Makanya dari diri pribadi dulu. Siap Bapak Ibu sekalian untuk meninggalkan utang? Siapnya kok ragu-ragu Bu? Siap. Siap. Siap kasih tahu suaminya, Pak jangan ngutang lagi, gitu. Ya? Istrinya yang Ternyata bapaknya nggak ngutang, istrinya yang ngutang. Astagfirullahaladzim. Asar ya? Oh jalan-jalan. Oke. Kita nggak lama-lama, nanti kita akan banyakin pertanyaan. Pasti Bapak Ibu sekalian penasaran, kok bisa sih utang miliaran bisa lunas gitu ya? Bagaimana caranya sih kok bisa bisnisnya tanpa utang? Bagaimana sih cara orang berusaha tanpa modal utang gitu? Ada penasaran Bapak Ibu sekalian? Oke, materi terakhir. TBU. Tentang apa? Tabiat buruk. Tabiat buruk utang. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, utang bikin kecanduan. Maksudnya apa nih utang bikin kecanduan? Pengen lagi. Pernah ada yang tuman? Pernah yang tahu kecanduan narkoba? Di sini nggak ada ya kecanduan narkoba ya, karena di sini. Oke, kecanduan rokok misalkan.
Susah nggak memberhentikan orang kebiasaan rokok? Susah kan? Sama Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah kecanduan utang, itu akan susah berhentinya Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak Ibu sekalian kecanduan utang, ayo segera berhenti dari kebiasaan utang. Siap? Siap ya? Karena kecanduan ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kecanduan narkoba, ada nggak rumah sakitnya? Ada. Kalau kecanduan utang gimana coba? Bahkan ada yang kecanduan utang akhirnya sampai bunuh diri. Karena bingung gimana caranya. Karena belum ketemu kami. Beruntung Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai pemahaman, mindset untuk tidak lagi ngutang. Karena hutang bisa menimbulkan kecanduan. Kemudian yang kedua, hutang selalu bertambah. Percaya nggak hutang selalu bertambah? Contoh, saya 2007 itu mulai bisnis, mulai belajar utang itu 15 juta. Dari 15 juta, saya di 2019 jadi 2,7 miliar. Nambahnya berapa Bapak sekalian? Loba taing. Loba pisan. Ini asli Sunda Bapak. Selalu bertambah. Dari 15 juta 2007 sampai 2019 jadi 2,7 miliar. Berapa persen itu? Ribuan persen. Berlipat. Karena selalu nambah. Kalau tidak dihentikan Bapak Ibu sekalian, nggak akan berhenti, terus nambah, sama seperti kecanduan. Akan terus ngutang. Bahkan sampai kira-kira nih kalau sudah kecanduan ini kapan berhentinya Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak sadar ya mati. Betul ya? Iya, kalau nggak sadar ya mati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya disadarkan di 2019. Saya masih muda, saya masih sehat, saya masih rumah tangga masih rukun, masih kuat untuk usaha. Banyak sekali di luar sana tersadar dari kecanduan utang, tersadar dari tabiat buruk utang, sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang sudah sakit-sakitan, ada yang rumah tangganya sudah berantakan, suami kemana, istri kemana. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu ini sebelum terlambat. Yang bapak-bapaknya hadir di sini nggak bawa istri, sampaikan ke istrinya. Yang ibu-ibunya nggak bawa suami, sampaikan ke suaminya. Ayo, mulai hari ini jangan lagi ngutang. Terus nanti pas tanya jawab kita jelaskan. Bisa. Loh, saya yang miliaran aja selesai. Masa cuma yang sedikit nggak bisa selesai? Miliaran aja bisa selesai. Apalagi yang sedikit. Tuyul saya 4. Perempuan semua. Jadi saya sampai hari ini Bapak Ibu sekalian belum ada saingan. Paling ganteng. Di rumah orang paling ganteng karena tuyul saya cewek semua. Gitu ya. Kemudian akan menjadi beban hidup. Beda nggak kehidupan seseorang yang punya utang, punya cicilan, punya angsuran dengan seseorang yang bebas merdeka, nggak punya cicilan? Bedanya apa? Gitu ya, lebih happy, lebih bahagia, lebih sehat, lebih optimis menatap kehidupan. Beda dengan yang orang punya utang. Orang punya utang itu ya liar, liar pisan ya.
sakit, terus menambah beban pikiran. Hampir mirip ini, beban hidup, beban pikiran. Banyak sebenarnya. Kemudian akan terhina di siang hari. Ini tulisan dokter. Gimana nih maksudnya terhina di siang hari? Tagih orang terus ya. Misalkan, contoh, Pak yang pakai batik, Pak siapa? Jenengan? Pak Jono. Mas Din yang mana? Pak Din. Pak Jono yang batik semua ya, batik. Oke, Pak Din punya utang sama Pak Jono. Misalkan 1 juta. Temponya 1 bulan, misalkan 1. Terus karena sudah jatuh tempo sudah 1 bulan, Pak Din ini belum punya uang untuk dibayarkan ke Pak Jono. Terus sholat Jumat, kira-kira nih kalau ketemu pas sholat Jumat gimana perasaan Pak Din? Deg-degan. Iya. Bahkan lewat depan rumahnya Pak Jono nggak berani. Betul. Bahkan bisa-bisa gini Bapak. Aduh, ini sholat Jumat atau sholat nggak usah sholat Jumat, sholat 5 waktu aja udah jatuh tempo. Jangan sampai nanti ketemu Pak Jono. Jadi nunggu. Ada nih kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Nunggu komat baru berangkat. Pak Jono sudah sholat. Akhirnya pulangnya apa? Begitu salam, assalamualaikum, lari supaya nggak ketemu Pak Jono. Terhina nggak hidupnya? Terhina. Bahkan dulu saya, Bapak Ibu sekalian, saya kalau sudah jatuh tempo nggak punya duit, terus kalau ada tamu ngintip dulu saya, siapa kira-kira yang nagih utang apa bukan gitu. Kalau yang nagih utang bilang sama anak, tuh bilang bapak nggak ada. Kata bapak, bapaknya nggak ada. Yang terakhir, kalau diturutin banyak, ada banyak banget. Kita sepil 6 aja. Gelisah di malam. Iya, siang terhina, malam gelisah karena nggak punya duit, besok udah jatuh tempo. Akhirnya bapak-bapaknya nonton TV, nggak tahu yang ditonton apa. Akhirnya keluar lagi ngidupin rokok di teras, masuk lagi ngelihat, masuk ke kamar ngelihat sawahnya dianggurin. Ya karena nggak gelisah. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Iya. Bersih. Gelisah. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang punya utang, maka hidupnya akan terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau di sini panjenengan semua terbebas dari hutang, nggak akan merasakan yang namanya terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Hidupnya bahagia. Nah, setelah saya jabarkan tadi tentang tabiat buruk utang, ini adalah pondasi Bapak Ibu sekalian. Pondasi Bapak Ibu sekalian untuk usaha. Nanti setelah semuanya pondasinya selesai, maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa nanti akan ada peluang-peluang yang nampak. Yang tadinya peluangnya tertutup karena utang, akhirnya terbuka Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya menganggap, waduh, kan desa Sidokayo ini kan jauh. Kan desa Sidokayo ini infrastrukturnya rusak. Susah kalau untuk berbisnis. Susah kalau untuk berusaha. Itu adalah perkataan orang yang punya utang, yang pesimis. Tapi kalau orang-orang yang optimis, yang sudah punya semangat, gak punya utang, bahkan sebuah tantangan atau sebuah masalah itu bisa menjadi peluang. Paham sampai di sini Bapak sekalian? Siap untuk meninggalkan hutang? Siap untuk berkontribusi? Iya, tekadkan diri untuk terus meningkat
meningkatkan kapasitas diri. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, khususnya untuk desa Sidokaryo. Biar bisa membuat desa kita yang tercinta ini menjadi desa yang maju, desa yang makmur. Siap? Oke, mungkin itu saja, kayaknya sudah adzan asar. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.